Ketika beliau ini sering lewat di tempat kami ngaji, dekat musola kami, beliau lewat ini pejabat, oknum pejabat ini, Pak. Mohon maaf, ini kisah nyata, saya ceritakan karena ustadz saya yang berbicara. Setiap lewat beliau ajak, Pak Haji, masjid, Pak, masjid lagi. Capek ustadz, duluanlah ke masjid. Nggak kaya kita ke masjid-masjid terus, nggak bakalan kaya. Bahasanya sih, bahasanya menyakitkan, Pak. Besok diulang lagi. Setiap lewat menjelang maghrib itu, Pak Haji, yuk jamaah kita. Padahal beliau sudah haji. Oh ya, duluan, saya baru pulang ini, capek ya. Ustadz saya ini istiqomah, tidak bosan, tidak jenuh untuk menyampaikan ini. Sampai beliau dicaci dengan kata-kata yang tidak mengenakan, menghina beliau. Ustadz, ngapain rajin-rajin ibadah? Ngapain rajin-rajin ke masjid? Nggak kaya-kaya juga. Saya jabatan semakin naik, walaupun nggak ke masjid, walaupun sholat bolong-bolong, walaupun ini gurauan Bapak Ibu, mohon maaf saya, walaupun bagi kita mungkin candaan, tapi yang namanya guru saya menanggapi dengan senyuman. Dan tahukah Bapak Ibu cara Allah mencabut keberkahan itu? Singkat aja, anaknya satu-satunya tunggal perempuan, Pak, tamat SMA, anak oknum ini mau lanjut kuliah ke Australia, Pak. Ketika mau kuliah ke Australia, besoknya mau berangkat, tiket jam 8 pagi pesawat. Anak ini malam itu mengatakan kepada mama dan papanya, "Mah, ini kan malam terakhir, aku mau ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Boleh ya?" "Boleh, tapi diantar oleh sopir, nggak boleh jalan sendiri karena perempuan." Jam 10 balik. "Oke mah." Berangkat. Ditunggu anak jam 10 belum pulang. Jam 11, jam 12, jam 1 pagi belum pulang. Sampai menjelang subuh. Ditelepon nggak aktif. Tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi? Apa yang terjadi ayah bunda? Ternyata anak ini sampai di rumah dalam keadaan semraut. Perempuan ini, anak tunggalnya ini, rambutnya acak-acakan, sambil menangis. Mohon maaf saya, sampai di depan rumah mamanya, papanya melihat anaknya seperti itu, peluknya. "Ada apa? Kenapa kamu?" Tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi? Ternyata anak ini diperkosa oleh sopirnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Yang saya muliakan guru-guru saya, alim ulama, nenek mama, para buya cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu majlis taklim yang ada di lingkungan Masjid Al-Falah Darul Muttaqin. Yang saya muliakan, yang saya hormati aparatur pemerintah yang hadir subuh ini bersama kita, Pak RT, Pak RW, aparat Majelis Ulama Indonesia. Yang saya muliakan dan yang saya hormati, wabil khusus pengurus Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan ketua beserta jajarannya kompak sampai ke surga. Ayah bunda, Bapak Ibu, pejuang subuh yang saya cintai dan yang saya muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita kepada Rabbul Izzah. Betapa banyak sahabat kita, saudara kita, handai taulan, tetangga kita yang berada di sekitar kita, Allah jemput, Allah panggil satu persatu. Ternyata itu pasti dan kita kadang-kadang tidak menyadarinya. Makanya beruntunglah orang
yang menjadikan kematian itu adalah ibrah pelajaran. Wa kafa bil mauti wa'izah. Mudah-mudahan suatu hari nanti ketika Allah jemput kita, kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat terakhir, la ilaha illallah. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang akhir kalamnya pembicaraannya dengan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, pasti masuk surga. Dan itu pasti. Salawat bering salam tak lupa, tak bosan, tak jenuh kita menyampaikan kepada junjungan kita. Beliau seorang reformis yang tidak pernah mengemis. Beliau seorang proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianah, pembawa risalah. Beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap diri sendiri. Walaupun dalam kesendirian maupun berjamaah, dia tetap beribadah. Dia tidak ria, tidak pamer, tidak sombong, tidak angkuh. Tapi dia beribadah lillah, bukan li syahwat dunia. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap keluarga, istri, suami, dan anak-anak kita. Bahkan kita tahu, ayah bunda, Nabi kita Muhammad pandai menjaga perasaan pasangannya, dan banyak kisah dan cerita tentang ini. Ya. Di antaranya ayah bunda bapak ibu, ketika Aisyah radhiyallahu anha istri beliau lagi masak masakan yang enak, lezat masakan itu, ternyata baginda Nabi sedang berpuasa. Saat itu puasa sunnah. Dan Aisyah tidak tahu suaminya berpuasa. Dan ketika baginda Nabi saat itu datang, melihat istrinya sedang masak masakan enak yang mana akan disuguhkan kepada suaminya tercinta. Tahukah ayah bunda bapak ibu apa yang dibisikkan di telinganya Aisyah saat itu? Yang walaupun kita tahu Aisyah akhirnya tahu bahwasanya baginda Nabi sedang berpuasa, tapi beliau menyampaikan, Aisyah, tahukah engkau, hari ini aku tidak berpuasa. Akhirnya mereka makan berdua bersama, dan itu suap-suapan. Di lain waktu ayah bunda bapak ibu, Aisyah tidak masak sama sekali. Tidak ada makanan yang ingin dimakan. Kosong di dapur, nggak ada apa-apa. Tapi baginda Nabi tahu. Dan Aisyah merasa bersalah. Dia minta ampun kepada Allah, ya Rabb, suamiku lapar ya Allah. Tapi kami tidak ada makanan di rumah ya Allah. Aku tidak masak. Tahukah bapak ibu, Rasul kita, Nabi kita yang mulia ini mendekati istrinya sambil menciumnya, kalau bahasa kita hari ini, berbisik di telinganya dengan manja. Tahukah engkau Aisyah, hari ini ana uftir hazal yaum, hari ini aku sedang berpuasa. Allahu Akbar. Bagi kita ini masalah sepele ayah bunda, tapi bagi istri kita ini sesuatu yang dahsyat dan yang luar biasa. Air mata keluar bukan kesedihan tapi kebahagiaan. Begitulah baginda Nabi. Makanya beliau menyampaikan, khairukum li ahlikum wa ana khairan la ahli. Sebaik-baik kalian, kata beliau kepada kita umatnya, orang yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya, keluarganya. Dan aku, kata beliau, orang yang terbaik. Dan contohlah aku. Dan beliau al-qudwah kita dalam kehidupan sehari-hari. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berjiran, bertetangga. Dan kita tahu baginda Nabi di mana beliau tinggal disukai, dicintai. Begitupun orang beriman ibaratkan lebah, di mana dia hinggap, tidak pernah merusak, tidak pernah bikin onar. Dimanapun dia tinggal, apa yang keluar dari mulutnya kata-kata hikmah dan dakwah, orang suka, tetangga suka, jiran suka. Bahkan apapun yang dia makan itu halalan thayyibah. Dan dia tidak pernah mengusik orang lain, tapi kalau diusik lain cerita. Beliau ajarkan kepada kita berjiran, bertetangga, bahkan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Bapak Ibu, tahukah ayah bunda, 2/3 dunia beliau kuasai.
2/3 dunia ini beliau kuasai. Semua bukan karena kekayaan, karena jabatan, karena pangkat, kedudukan. Yang hari ini para caleg, para mereka pejabat yang ingin maju semuanya mendatangi masyarakat dengan berbagai cara, memberikan sembako. Ya, kita tetap berhusnuzon saja. Memberikan kadang-kadang macam-macam amplop, angpau kata orang. Ya mungkin THR kata kita. Tapi tujuannya, nah ini yang harus dipertanyakan. Mari kita luruskan niat kita. 2/3 dunia beliau kuasai bukan karena jabatan, pangkat, kedudukan, bukan karena harta yang banyak. Demi Allah ya bunda, beliau yatim piatu dari kecil. Beliau orang biasa sederhana. Beliau tidak kaya raya, tapi diangkat derajatnya oleh Allah karena kemuliaan akhlaknya. Makanya Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau diutus ke dunia ini, ke bumi ini ayah bunda, untuk sekalian alam, bukan hanya untuk kita orang yang Islam, tapi seluruh alam, makhluk yang lainnya, binatang, pohon-pohonan, semua makhluk yang ada di bumi ini, dan termasuk kita manusia. Ayah bunda, bapak ibu yang saya cintai, dan saya ingin kita semua ini, walaupun berakhir Ramadan ini, saya ingin usikum wa nafsi bittaqullah. Saya juga menasihati diri saya, sama-sama kita ya bunda, mari jangan jadikan Ramadan ini adalah tempat kita hanya balas dendam sesaat, hanya beribadah di bulan Ramadan, tapi keluar Ramadan kita lupa dengan apa kebiasaan di bulan Ramadan. Yang rajin baca Al-Quran di bulan Ramadan, tetaplah setelah Ramadan coba jadikan pelajaran Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin selamat ayah bunda, beliau tinggalkan kepada kita 2. Taraktu fikum amrain, telah aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian. Lan tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat kata beliau. Ma in tamassaktum bihima, kalau kita berpegang teguh kepada kedua ini, yang di bulan Ramadan kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan masjid, dekat dengan ulama rutin memberikan tazkirah, tausiah di mimbar ini. Kita mendengarkan dengan seksama. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan kita amalkan, kita pahami, dan kita kerjakan. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Karena ya bunda, ilmu yang kita dapatkan itu akan dipertanyakan pada hari kiamat nanti, akan dipertanggungjawabkan. Sudahkah kita amalkan? Sudahkah kita amalkan? Ya, apa yang 2 yang ditinggalkan selain nanti yang ketiga? Yang pertama yaitu Al-Quranul Karim. Dan saya ingin ayah bunda bapak ibu, kalau ingin selamat hidup kita, kalau ingin rumah tangga kita bahagia, kosan kita, kontrakan kita selalu bercahaya, ada di dalamnya berkah, caranya bagaimana Ustadz Oren? Al-Quran ayanda. Saya melihat beberapa pejabat, alhamdulillah, kadang-kadang saya di bandara atau di terminal, saya duduk, saya perhatikan itu masyarakat kita semua. Ternyata beliau pejabat besar tapi duduk santai di pojok. Saya tengok baca Quran, malu saya pak. Saya ke Bandung, saya tengok juga, wah itu pejabat ini duduk dia santai diam tapi baca Quran. Baru melihat saya beberapa dekade ini ada pejabat-pejabat, pemimpin secara diam-diam dia melakukan ibadah sambil dalam perjalanan musafirnya. Dulu jarang kita lihat, sekarang saya melihat itu pak, karena mungkin melalui handphone ini gampang sekali. Kita sangka dia bermain WhatsApp, kita sangka dia bermain Facebook, ternyata enggak, baca Al-Quran dengan suara yang lembut, dengan suara yang tenang, tidak mengganggu yang sebelah kanan kirinya. Dan ini luar biasa menurut saya. Ya, pemimpin-pemimpin yang seperti ini yang kita inginkan hari ini. Jadi ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, jadikan Al-Quran itu adalah teman duduk kita, jadikan Al-Quran itu teman berbicara kita, jadikan Al-Quran itu teman kita curhat. Makanya saya pernah menyampaikan di sini, mungkin kalau ingin berbicara dengan Allah, bacalah Al-Quran. Kalau ingin berbicara dengan Rasulullah, perbanyaklah selawat. Kalau ingin berbicara dengan manusia, perbanyak silaturahim. Jangan putus silaturahim. Balas keburukan dengan kebaikan. Ya, apalagi saat ini menjelang Idul Fitri, mohon maaf sekali lagi saya sampaikan. Ya, hanya karena warisan bapak ibu kita putus hubungan dengan adik kakak kandung kita, betul bu? Benar pak? Putus hubungan kita hanya karena warisan harta pusako, satu rumah gadang kita kalau orang Minangkabau,
ya sepupuan kita gara-gara uang, gara-gara tanah, pecah persaudaraan kita. Bertahun-tahun kita tidak berkesapaan. Nauzubillah. Saya berpesan pada diri saya dan kita semua, balas keburukan dengan kebaikan, akan indah pada akhirnya. Diam ketika ada orang membicarakan kekuranganmu, diam ketika ada orang memfitnahmu, diam ketika ada orang menggibahmu, diam. Biarkan alam semesta yang berbicara, biarkan Allah yang menyampaikan hidayah kepadanya. Dengan diamnya kita Bapak Ibu, itu menandakan kita mulia, bukan malah kita balas, yang akhirnya apa bedanya dengan dia? Sama aja. Dan kita belajar menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ayah bunda Bapak Ibu yang saya cintai, jadilah Al-Quran yang berjalan. Itu maksud saya. Ketika sahabat bertanya ke Aisyah, bagaimana akhlaknya baginda Nabi? Simple, Aisyah menjawabnya, kana kuluhul Quran. Akhlaknya baginda Nabi itu adalah Al-Quran. Tengok Al-Quran, begitulah akhlak beliau. Artinya apa? Apapun yang ada di dalam Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, begitulah akhlak beliau. Jadi ayah bunda Bapak Ibu, mari kita jadikan Al-Quran ini teman duduk kita. Silahkan baca koran, silahkan baca majalah, saya tidak melarang, silahkan. Tapi dengan Ramadan ini, dengan Syahrul Tarbiyah ini, bulan pendidikan, kita belajar. Yang kemarin mungkin Al-Quran menjadi minoritas atau bukan prioritas kita, tapi setelah Ramadan Al-Quran adalah prioritas. Karena kita ingin berbicara dengan yang punya dunia ini, kita ingin berbicara dengan yang punya segala-galanya, langit dan bumi, yang memiliki hak, yang maha dan segala-galanya. Maka berbicaralah rutin dengannya, akan terbuka pintu-pintu keajaiban untuk kita dalam kehidupan yang singkat ini. Yang kedua, ayah bunda Bapak Ibu, saya berpesan, jangan pernah kita tinggalkan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering Arifin Ilham menyampaikan di Az-Zikro Sentul, saya masih ingat mendampingi beliau dari 2014 sampai 2017 lah saya aktif dengan beliau di Az-Zikro, mendampinginya dan menjadi badal beliau. Itu saya perhatikan ayah bunda, 7 sunnah itu beliau amalkan dalam keseharian. Tahajud beliau tidak pernah putus. Jadi ayah bunda, kalau ingin dimuliakan di dunia, dimuliakan di akhirat, jabatan kita, pangkat, kedudukan kita, harta kita yang banyak ini biar berkah, jangan pernah tinggalkan tahajud walaupun 2 rakaat kalau hanya mampu. Jangan pernah tinggalkan. Dan yakin saya dengan firman Allah yang sering disampaikan oleh beliau, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rutin ayah bunda istiqomah untuk tahajud itu, Allah akan letakkan tempatnya, makamnya di tempat yang terpuji. Maksudnya apa? Pembicaraannya itu didengar oleh orang, ya, bukan berarti disanjung, tidak. Orang segan kepadanya. Kenapa? Aura tahajud itu kelihatan ayah bunda. Makanya yuk, saya berpesan, walaupun Ramadan akan berlalu, jangan ayah bunda, khususnya ibu-ibu, kalau ingin suami kita setia, anak-anak kita kembali kepada jalan yang benar, jadi soleh dan soleha, bunda, kekuatan doa bunda itu pasti Allah kabulkan. Angkat tangan kalian di sepertiga malam, sebut nama suamimu, sebut nama anak-anakmu atau cucu-cucumu. Demi Allah, apapun permintaanmu bunda, tembus ke arsy-Nya Allah, dan itu pasti akan dikabulkan. Makanya seorang istri yang rajin tahajud, biasanya ketika dia menyerahkan semuanya kepada Allah karena titipan, pasti bahagia, tenang hidupnya, dan keluarganya insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Itu yang saya lihat. Dan satu lagi, subuh berjamaah. Ini adalah saya lihat pejuang-pejuang subuh, makmurkan masjid. Ya, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Saya ulangi ayah bunda, bujang-bujang lapuk, adik-adik saya, kalau ingin sukses kalian, masa depan kalian, satu saja pesan nenek saya dulu begitu, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Itu pesannya. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki rumah tanggamu. Perbaiki sholatmu, Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki anak cucu keturunanmu. Ini janji Allah dan Rasulnya ayah bunda, insya Allah.
dahulukan Allah, dunia akan ikut dengan kita insya Allah. Ini yang kedua. Selanjutnya Pak, beliau tidak lupa untuk rutin ya bersedekah. Yang sakit hari ini pernah saya sampaikan juga, dau mardakum bisedekah, obati penyakitmu dengan sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Yang kanker rahim, kanker payudara, yang asam urat, diabetes, gula, jantung, paru-paru, apapun penyakit kita, niatkan untuk penyakitnya. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan sembuh. Saya pengen, mana janji baginda Nabi itu, betulkah hadisnya ini? Bismillah ya Allah, saya lagi sakit gula, saya lagi sakit jantung, sembuhkan penyakit saya. Dan saya yakin ayah bunda, tidak mungkin Allah dan Rasulnya berdusta dan berbohong. Betul nggak? Benar nggak? Betul nggak? Mohon maaf ayanda, mohon maaf, kita semakin menua, kita semakin sudah mulai mungkin hasrat hidup ini berkurang. Dan mungkin kadang-kadang kita berpikir nampaknya sebentar lagi. Itu wajar, manusiawi, fitrah. Ya, fitrah manusia. Dia takut akan kematian. Kenapa dia takut? Masih banyak dosa. Dia takut akan kematian. Kenapa dia takut? Dia masih mungkin banyak mendustai pasangannya selama hidupnya. Makanya ya bunda bapak ibu, saya berpesan, busro, berita gembira, lau amiltumul khotoya, jikalau engkau lakukan dosa, dosa itu banyak sekali, hatta tablugas sama, dosa itu ketumpuk sampai ke langit, kata Rasulullah, kata Allah dalam diskusinya. Summa nadimtum, engkau menyesal di bulan Ramadan ini, nggak mau mengulangi kesalahan itu lagi, lataballahu alaikum, pasti Allah mengampuni dosamu. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Ayanda, bunda, yuk dengan bersedekah, berinfak, dan juga istighfar. Nah, ini satu lagi, saya juga belajar dan alhamdulillah sudah rutin istiqomah melakukan ini di jalan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, ya Allah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, sambil santai di jalan. Ya silakan selang-seling mau sambil sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, pakai sayyidina, mau tidak nggak jadi masalah. Setuju nggak? Jangan berantem pula gara-gara sayyidina. Nah, ini kasihan saya umat Islam ini. Ya silakan yang mau pakai sayyidina. Ya itu rutinkan ya bunda. Orang yang rajin istighfar, insya Allah kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan oleh Allah. Alhamdulillah, ini janji Allah dan Rasulnya. Ya, apalagi duha. Nah ini ayanda, saya yakin ini orang-orang yang suruk, isrok, dan setelah dia pulang ke rumah dia akan duha. Ya, ibunda angkat tangannya. Rizki bukan hanya harta, rizki bukan hanya rumah, gedung, jabatan, pangkat, kedudukan. Anak yang soleh, anak yang menurut kepada orang tua, suami yang setia, istri yang taat kepada Allah dan suaminya, itulah rizki yang sebenarnya. Bagaimana caranya itu? Duha. Ya, duha kita. Ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, banyak lagi. Ya, hidupkan sunnah Nabi. Setelah Ramadan, silakan Ramadan berlalu, tapi sunnah beliau tetap kita tingkatkan. Yang terakhir, apa pusakanya baginda Nabi Muhammad yang mesti kita pelihara ayah bunda? Yaitu para ulama. Walaupun ulama itu berbeda, mohon maaf saya sampaikan, kadang-kadang kita ini bapak ibu, karena ikut organisasi, ikut aliran, kalau bukan ustadznya yang ceramah, dia nggak mau dengar pak, dia keluar pak. Ada nggak di sini di masjid ini modal itu? Di sini nggak ada ya, kompak semua ya. Alhamdulillah. Kalau nggak ustadz dia yang ceramah, contoh jamaah tablik gitu, kalau nggak ustadz dia nggak mau dengar. Atau mungkin ustadz salafi gitu, atau ustadz NU. Ini ustadznya NU Muhammadiyah, NU, oh, karena dia Muhammadiyah dia keluar. Ada ustadz saya ini. Jangan ya, siapapun beliau yang duduk di mimbar ini, kalau kebaikan yang beliau sampai ambil. Kalau menurut kita berbeda secara mungkin ya furu'iyahnya, khilafiyahnya berbeda, diam ya, ambil yang baiknya, tinggalkannya menurut kita yang tidak sesuai dengan kita. Indah Islamnya bapak ibu. Yang saya rindukan di Indonesia ini bapak ibu, mungkin pernah saya sampaikan di sini, apa yang saya rindukan pak, kalau ingin kekuatan Islam ini muncul pak, para ulamanya bersatu pak. Para ulamanya tidak caci mencaci di antara mereka, kecuali menyampaikan ayat ya, kecuali menyampaikan ayat tentang hak, tentang batil, nggak jadi masalah. Itu namanya ta'muru bin nabil ma'ruf. Ta'muru nabil ma'ruf ini, al-amru bil ma'ruf ini yang banyak ustaz-ustaz. Tapi ketika mencegah dari kemungkaran itu 1-2 orang. Nah, ini yang paling dibenci banyak orang. Tapi nggak jadi masalah.
Kenapa? Itulah dakwah. Risikonya apa? Dibenci. Risikonya apa? Nggak disukai. Tapi yang saya rindukan ayah bunda, apa? Yang saya rindukan adalah ketika sahabat-sahabat saya NU dan Muhammadiyah berangkulan. Kunut nggak jadi masalah. Yang penting mereka saling seia sekata. Yang saya rindukan apa? Ketika jamaah tabligh dengan salafi saling tersenyum di antara mereka, tidak ada lagi sinis. Setuju nggak Pak? Setuju nggak ayahanda? Setuju nggak ibu-ibu? Saya menyampaikan ini apa? Karena di Pekanbaru gejala itu ada. Dan saya tidak ingin umat Islam ini diadu domba, dipecah belah. Kenapa? Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita apa? Tidak menjadi orang yang pongah dengan apa yang kita dapatkan dalam tarbiyah Ramadan itu. Mohon maaf saya sampaikan. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, apa pertanyaannya? Siapa orang sombong ya Rasulullah? Beliau menjawab apa? Sombong itu dua saja. Yang pertama sombong itu apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran. Ya. Padahal Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, jikalau seandainya seorang anak kecil memberikan aku ilmu pengetahuan, ilmu, ya, apalagi ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan, aku jadikan dia mursyidku, pembimbingku. Itu Ali yang digelari oleh Nabi Muhammad babul ilmi. Tapi kita hari ini apa? Ya, ketika kebenaran itu disampaikan, karena bukan satu aliran gerbong dengan kita, bahkan kita cari kesalahan dan kesalahan. Mohon maaf ayah bunda, itu bukan cirinya pengikut baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang menolak kebenaran tidak akan pernah mencium bau surga. La yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Astagfirullahalazim. Takut saya baca hadis ini Pak. Takut saya bacanya Pak. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji zarah kesombongan. Saya juga mungkin pernah melakukan, melecehkan adik kelas saya. Mungkin saya pernah melecehkan murid saya dulu, santri saya. Sekarang dia sudah doktor, lebih hebat dari saya. Tapi kadang-kadang kalau jumpa muncul perasaan apa namanya? Hati gil, apa gil itu ya? Iri dengki itu. Itu kalau nggak kita manage dengan baik, maka yang terjadi apa? Kesombongan ayah bunda. Dan orang yang menolak kebenaran tidak akan pernah mencium bau surga. Alhamdulillah. Yang kedua, orang sombong itu apa kata Rasulullah? Gomdun nas, suka meremehkan orang lain. Suka meremehkan orang lain. Betapa sering kita meremehkan orang. Mohon maaf saya Bapak Ibu. Meremehkan tetangga kita karena rumahnya kecil, rumah kita besar. Meremehkan orang yang hanya pakai sepeda motor, kita bawa mobil. Meremehkan orang hanya karena materi, jabatan, pangkat, kedudukan. Meremehkan pembantu. Ayah bunda, pembantu itu manusia. ART bahasanya sekarang, dia manusia. Cuman karena mungkin dia bekerja dengan kita, kadang-kadang kita tidak anggap dia. Dan orang seperti ini ayah bunda, makanya saya pernah ke rumah guru saya, ustadz saya. Jadi ketika ditanya, ini siapa? Padahal itu yang bekerja di rumahnya, tapi dijawabnya apa? Ini saudaraku. Oh ini ibu, nih ibu angkatku. Bahasanya indah gitu. Allahu Akbar. Artinya apa? Dia tidak ingin menjadi orang yang pongah, sombong, yang akhirnya surga tertutup untuknya. Yuk, setelah Ramadan ini, an-nas kullum di Adam. Manusia diciptakan dari Adam. Wa Adam min turab. Adam diciptakan dari tanah. La fatla ala arabin wala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan, kelebihan ya orang Arab, non Arab. Nah, ini berbicara orang Arab, non Arab nih, banyak sekarang nih. Orang Cina, tidak Cina. Ya, hidung pesek, hidung mancung, tinggi, pendek, hitam, putih, kribo, botak, kurus, gendut, nggak ada perbedaannya di hadapan Allah. Yang membedakan kita apa? Takwa. Itulah tujuan Ramadan itu. Apa? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa sering pernah saya sampaikan. Wal istidad liyamir rahil, di ujungnya orang yang mengingat kematian. Dia akan mati, dia sadar dia akan pergi. Dunia dia tinggalkan, jabatan, pangkat, kedudukan, harta yang banyak, semuanya akan ditinggalkan. Orang mati, orang miskin, kerandanya sama, kuburannya nggak jauh beda. Allahu Akbar. Ayah bunda bapak ibu, yuk, saya berharap pada kesempatan yang singkat ini kita perbaiki
kita perbaiki hidup kita bersosial. Hablum minallah sudah bagus, tapi hablum minan nas kita perindah lagi. Mohon maaf ibu-ibu, Rasul mengajarkan walaupun kita mungkin hebat di sini, kaya di tempat ini, Rasul mengajarkan simple saja. Iza tabakhta marakatan fa'aksir ma'ah wa ta'ajiranaka. Kalau masak gulai, kalau lagi masak-masak, bilang sama anggotanya, bagi dong tetangga kita sebelah kanan kiri, kayaknya siapa tahu gara-gara ini semuanya silaturahim semakin indah, rezeki kita semakin mudah. Kan indah itu. Baik itu. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Bunda, kita tinggal di komplek Pak. Saya dulu sebelum punya rumah, saya kontrak, itu tinggal di komplek. Itu antara tetangga nggak berkenalan, saling kenal Pak. Kapan kenalannya? Ketika sudah ada yang mati di antara mereka. Udah mati, lagi mati baru jumpa. Ya. Untung sekarang ada grup WA ya, PRT itu. PRT ini banyak pahalanya nih PRT. Bikin grup WA, itu bagus tuh. PRT, PRW. Jadi tahu tetangga kita yang lagi ada yang jual ini, laku juga barangnya kan. Nah itulah silaturahim melalui WA. Jadi ayah bunda bapak ibu, yuk, al ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pusaka baginda Nabi yang mungkin hari ini harus bersatu walaupun banyak perbedaan di antara kita di Indonesia. Karena Indonesia ini heterogen Pak, dari Aceh sampai Papua Pak, dari Sabang sampai Merauke. Dan Indonesia ini negara yang paling luar biasa Pak, semua aliran ada. Dan itu diterima dan tidak ada dulu ya, aman, damai, tenang. Cuman sekarang kenapa terjadi hal ini? Apa yang terjadi ini? Ada apa di balik ini semua? Nah ini kita mesti cerdas, jangan terpancing. Mohon maaf ya, apalagi di sosial media, ayah bunda bapak ibu jangan terpancing menjawab dengan emosi semuanya. Padahal itu jebakan Batman. Mohon maaf saya bilang, itu jebakan semua Pak. Itu yang punya akun kadang-kadang satu orangnya, tapi 1000 akunnya. Percaya nggak? Percaya nggak? Dia mancing kita Pak, biar masuk ke dalam itu. Akhirnya apa? Kita terjebak. Nah ini harus kita hajar nih anak nih. Kita cari nih, kita kerjain nih. Artinya apa? Begitulah cara orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam di Indonesia. Dan saya tidak ingin orang Indonesia di Indonesia ini kegusa bagaikan buih dalam lautan. Banyak tapi nggak berkualitas. Banyak tapi dipermainkan. Banyak tapi dihadang kanan kiri atas bawah. Naudzubillah. Kita harus kompak Pak. Kalau kita sudah kompak Pak, bersatu umat ini, ya dengan para ulama kita nantilah. Halo, apalagi menjelang pemilu ini. Nah, ini semuanya datang Pak. Yang Buciangaya, Karapai, Bajingan, Bangsat, ulama ini didatangi Pak, termasuk saya Pak. Nah, Ustadz, bertanya pula itu. Allah luar biasa. Ini bisa nggak Pak Ustadz nih, safari dakwah dari partai ini gini-gini. Berapa budgetnya, berapa anunya? Dihitung kita dengan angka-angka Pak. Halo, dihitung kita. Naudzubillah ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan bangsa ini. Mudah-mudahan yang duduk di sana orang-orang soleh dan solehah semua. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati ala ummati zaman, akan datang zaman kepada umatku," kata beliau, "yafirruna minal ulama wal fuqaha." Yang mana umat manusia ini lari dari ulama, lari dari masjid, lari dari Al-Quran. Dan saya tidak ingin terjadi setelah Ramadan. Saya ingin membalikkannya. Artinya apa? Kalau ingin selamat walaupun Ramadan berlalu, dekati ulama, dekati masjid, dekati Al-Quran. Selesai semua. Dunia dapat, akhirat jalan, insya Allah. Ketika kita jauh dari ulama, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, Ramadan rajin baca Quran, setelah Ramadan Al-Quran kita tinggalkan di lemari. Pak, Bu, siap-siap. Allah akan memberikan 3 penyakit kepada kita. Dan penyakit ini sampai ke Pekanbaru. Yang pertama apa? Yurfa'ul barakah min kasbim, diangkat keberkahan dari rezeki kita. Jabatan punya, pangkat punya, harta banyak, tapi rumah tangga nggak bahagia Pak. Banyak. Bahkan mohon maaf ya, ada pejabat di Indonesia, istrinya jualan cilok Pak. Cilok tau nggak? Goreng pisang kalau bahasa kitanya. Padahal suaminya pejabat Pak. Kenapa? Ternyata pelit lakinya. Ngasih duit pelit. Akhirnya si istri ini diam-diam menyelidiki suaminya dan ternyata banyak lagi perempuan yang lain. Artinya apa? Saya nggak sebutkan, sudah viral mungkin ya.
Istrinya berjuang. Artinya apa di sini? Keberkahan Allah cabut. Ya, saya teringat dengan waktu kecil dulu. Saya masih kecil dulu. Guru saya, ustadz saya yang ngajarin saya ngaji di Tanah Abang, di kebun kacang. Itu ada seorang oknum saat itu, ya nggak saya sebutkan gubernurnya. Ketika beliau ini sering lewat di tempat kami ngaji, dekat musola kami, beliau lewat ini pejabat, oknum pejabat ini Pak. Mohon maaf, ini kisah nyata, saya ceritakan karena ustadz saya yang berbicara. Setiap lewat beliau ajak, Pak Haji, masjid, Pak, masjid lagi. Capek Ustaz, duluanlah ke masjid. Nggak kaya kita ke masjid-masjid terus, nggak bakalan kaya. Bahasanya menyakitkan Pak. Besok diulang lagi. Setiap lewat menjelang maghrib itu, Pak Haji, yuk jamaah kita. Padahal beliau sudah haji. Oh ya, duluan, saya baru pulang ini, capek ya. Ustadz saya ini istiqomah, tidak bosan, tidak jenuh untuk menyampaikan ini. Sampai beliau dicaci dengan kata-kata yang tidak mengenakan, menghina beliau. Ustadz, ngapain rajin-rajin ibadah? Ngapain rajin-rajin ke masjid? Nggak kaya-kaya juga. Saya jabatan semakin naik, walaupun nggak ke masjid, walaupun sholat bolong-bolong, walaupun ini gurauan Bapak Ibu, mohon maaf saya. Walaupun bagi kita mungkin candaan, tapi yang namanya guru saya menanggapi dengan senyuman. Dan tahukah Bapak Ibu cara Allah mencabut keberkahan itu? Singkat aja. Anaknya satu-satunya tunggal perempuan Pak, tamat SMA. Anak oknum ini mau lanjut kuliah ke Australia Pak. Ketika mau kuliah ke Australia, besoknya mau berangkat, tiket jam 8 pagi pesawat. Anak ini malam itu mengatakan kepada mama dan papanya, "Mah, ini kan malam terakhir, aku mau ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Boleh ya?" "Boleh, tapi diantar oleh sopir, nggak boleh jalan sendiri karena perempuan." Jam 10 balik. "Oke mah." Berangkat. Kalau bahasa kita hari ini kafe ya. Berangkat dia dengan teman-temannya, mungkin perpisahan. Besok mau berpisah, kuliah mau berbeda tempat. Tahukah Bapak Ibu yang saya cintai, beginilah cara Allah mengingatkan beliau. Ditunggu anak jam 10 belum pulang, jam 11, jam 12, jam 1 pagi belum pulang, sampai menjelang subuh. Ditelepon nggak aktif. Tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi? Apa yang terjadi ayah bunda? Ternyata anak ini sampai di rumah dalam keadaan semraut. Perempuan ini, anak tunggalnya ini, rambutnya acak-acakan, sambil menangis. Mohon maaf saya, sampai di depan rumah mamanya, papanya melihat anaknya seperti itu, peluknya. "Ada apa? Kenapa kamu?" Tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi? Ternyata anak ini diperkosa oleh sopirnya sendiri. Sopirnya yang memperkosa. Anak ini tidak jadi melanjutkan studinya. Anak ini, mohon maaf Bapak Ibu, setiap melihat laki-laki itu seperti ketakutan. Udah mulai apa? Stres namanya itu. Apa namanya itu? Trauma. Sampai anak ini dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Begini cara Allah Bapak Ibu mencabut keberkahan itu dari seseorang yang mungkin dia melecehkan, meremehkan seorang guru ngaji. Bukan berarti ini doa guru saya, tidak. Ini bukan doa guru saya, tapi Allah yang menskenario semuanya. Falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka melupakan aku, lupa ingat kepadaku, kata Allah, aku berikan dunia kepadanya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', aku bukakan pintu-pintu rizki, pintu-pintu harta untuknya. Tapi ingat apa yang terjadi setelah itu? Faiza akhaznahum baghtatan, ketika aku ambil tiba-tiba nikmat itu, aku ambil tiba-tiba kesenangan dunia itu, fahum mublisun, mereka terkejut, tercengang, kaget. Dan itu yang terjadi hari ini. Itu yang dinamakan istidraj. Hati-hati Pak, mulutmu harimaumu. Ini kisah nyata yang saya ceritakan. Apa yang tidak kita miliki ayah bunda? Jabatan, pangkat, kedudukan, harta banyak, uang banyak, segala-galanya kita miliki. Tapi ternyata apa? Di penghujung happy endingnya film sinetron, bad ending bukan happy ending.
Selesai. Malu berjumpa dengan orang, malu berjumpa dengan tetangga, Pak. Akhirnya apa? Rumah dijual, dia pindah ke Bogor. Hanya gara-gara ini, karena Allah sayang dan cinta kepada oknum ini, ternyata beliau menjadi pengurus masjid. Alhamdulillah, bersyukur Pak, Allah berhidayah. Kalau tidak, dia lebih rajin ke masjid daripada guru saya. Dan saya pernah diundang ke tempat beliau ceramah ketika saya sudah jadi ustadz. Alhamdulillah.